Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Sufartianingsi Jafar, SPSI MPSI Psikolog, serta Ibu Dr. Rohma Rifani, SPSI MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Perkenalkan, saya Atalia Hyacinta Ratnaduhita dengan NIM 250700150-2007 dari kelas D yang akan membahas mengenai konsep diri. So, let's to the next step. Jadi, teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa nggak kenal dengan diri sendiri? Ternyata itu merupakan hal yang wajar di masa remaja. Kok bisa ya bisa wajar? Nah, sebelum itu, mari dengarkan penjelasan berikut ini. Jadi, dalam memahami konsep diri remaja, ada beberapa teori psikologi yang dapat membantu menjelaskan bagaimana sih seseorang bisa mengenal dirinya. Jadi, yang pertama, menurut Erik Erikson dalam teori perkembangan psikososialnya, remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yang dimana pada tahap ini individu itu sedang berusaha mencari jati diri mereka. Jadi mereka itu mulai mempertanyakan siapa ya saya dan saya ingin menjadi seperti apa ya nanti ke depan. Nah, jika proses ini berjalan dengan baik, maka remaja akan menemukan identitas yang jelas. Namun, jika tidak, mereka itu bisa mengalami kebingungan peran atau bisa disebut dengan role confusion, yaitu perasaan tidak yakin terhadap diri sendiri dan arah hidupnya. Yang kedua, konsep diri juga dijelaskan oleh Carl Rogers melalui teori self-concept. Jadi, Rogers membagi diri menjadi dua bagian, yaitu real self dan ideal self. Nah, real self adalah bagaimana kita melihat diri kita saat ini, sedangkan ideal self adalah gambaran diri yang kita inginkan. Nah, ketika keduanya selaras, individu itu cenderung merasa puas dan percaya diri. Namun, jika terdapat kesenjangan yang besar antara real self dan ideal self, nah hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas, rendah diri, bahkan konflik batin. Kemudian, yang ketiga, menurut Charles Horton Cooley melalui konsep looking glass self. Nah, cara kita melihat diri sendiri itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita merasa orang lain itu melihat kita, yang dimana artinya itu seperti bercermin. Jadi dari penilaian orang lain ya. Nah, jika seseorang merasa dinilai positif, maka ia cenderung memiliki konsep diri yang positif. Sebaliknya, jika sering merasa dinilai negatif, hal ini dapat memengaruhi kepercayaan diri remaja. Nah, ketiga teori ini menunjukkan bahwa konsep diri remaja tidak terbentuk begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh proses pencarian identitas, persepsi terhadap diri sendiri, serta interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, hal ini juga menjelaskan mengapa remaja sering merasa tidak percaya diri atau bisa disebut dengan insecure, terutama ketika mereka membandingkan diri dengan standar sosial atau ekspektasi dari orang lain. Sering dengar jawaban tidak tahu saat ditanya soal dirinya sendiri? Bukan cuma malas, ini bisa jadi tanda kebingungan identitas. Menurut Erikson, remaja di tahap ini sedang mencari jati diri. Salah satunya adalah Taka, siswa kelas 7 yang masih bingung siapa dirinya. Taka juga merasa dirinya belum sesuai dengan harapannya. Ini adalah ketidaksesuaian antara real self dan ideal self, menurut teori Carl Rogers. Penting bagi orang tua dan guru untuk memahami dan mendukung anak dalam proses pencarian jati dirinya ini. Seberapa besar pengaruh pendapat orang lain terhadap dirimu? Apakah kamu mudah berubah karena mereka? Menurutnya, pendapat orang lain hanya berpengaruh 15% padanya dan tidak pernah mengubah dirinya. Ini berbeda dengan konsep looking glass self,
yang menyatakan bahwa konsep diri kita terbentuk dari bagaimana kita percaya orang lain melihat kita. Bagi Taka, pengaruh ini belum dominan. Ia masih dalam tahap awal pembentukan konsep diri dengan refleksi diri yang terbatas. Bagaimana menurutmu? Seberapa besar pengaruh sosial pada konsep dirimu? Yuk, coba refleksi diri dan tulis di komentar. Pernahkah kamu merasa dirimu terdefinisi oleh bagaimana orang lain melihatmu? Inilah realiti fakta. Konsep dirinya masih sederhana. Dia percaya dirinya baik hanya karena temannya bilang begitu. Ini sesuai dengan teori Looking Glass Cell. Pandangan kita tentang diri sendiri terbentuk dari penilaian orang lain. Fakta juga bingung dengan jati dirinya, menunjukkan proses pembentukan identitas seperti dalam tahap Identity versus Role Confusion Erikson. Pengaruh sosial pada dirinya besar, tapi ia berjuang untuk tidak kehilangan diri. Bagaimana denganmu? Pernah nggak sih kamu bingung siapa dirimu sebenarnya? Rasanya kayak ada dua orang dalam diri. Di satu sisi, aku tahu aku mudah bergaul dan punya empati tinggi. Tapi di sisi lain, ada tidak satupun hal yang aku sukai dari diriku. Menurut teori psikologi, ini namanya ketidaksesuaian antara real self dan ideal self. Dan ini bikin aku nggak puas sama diri. Aku sering bingung siapa jati diriku yang sebenarnya. Rasanya belum pernah cocok dengan apa yang kupikirkan. Ternyata bingung itu normal. Ini adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan siapa kita. Dari ketiga responden ini, kita bisa lihat kalau semakin bertambah usia, konsep diri seseorang jadi semakin kompleks. Tapi di sisi lain, juga muncul lebih banyak konflik dalam diri, terutama antara harapan dan kenyataan. Jadi, proses mengenal diri itu memang tidak instan, tapi berkembang seiring waktu dan pengalaman. Dari kegiatan wawancara ini, saya menyadari bahwa konsep diri setiap individu berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh usia serta lingkungan. Saya melihat bahwa individu yang lebih muda cenderung belum mampu mendefinisikan dirinya secara jelas, sedangkan remaja yang lebih tua mulai memiliki pemahaman diri yang lebih kompleks, meskipun masih mengalami kebingungan identitas. Selain itu, saya juga memahami bahwa terdapat kesenjangan antara diri yang diharapkan dan kenyataan pada beberapa responden yang dapat memengaruhi kepercayaan diri mereka. Melalui kegiatan ini, saya menjadi lebih sadar bahwa proses mengenal diri sendiri merupakan proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Hal ini juga membuat saya merefleksikan diri saya sendiri, bahwa penting untuk menerima kelebihan dan kekurangan, serta tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain dalam membentuk konsep diri.